Nama Giwarji. Tinggal di desa kecil yang jalannya sepi kalau malam. Desa gue ini sebenarnya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Siang hari rame sama suara motor, anak-anak main di jalan. Ibu-ibu duduk di teras sambil ngobrol. Tapi begitu matahari tenggelam dan azan maghrib lewat, suasananya langsung berubah. Jalanan mendadak lengang, rumah-rumah cepat nutup pintu. Dan lampu jalan cuma nyala setengahnya. Kayak ada kesepakatan gak tertulis kalau malam bukan waktu buat keluyuran. Di desa ini ada satu tempat yang dari dulu selalu bikin orang penasaran. Namanya Warung Kopi Pak Halim. Warungnya kecil banget, bangunan kayu tua yang catnya udah mengelupas di sana-sini. Beratap seng yang kalau kena angin suka bunyi kletek-kletek pelan. Di depannya cuma ada satu meja panjang dan beberapa bangku kayu tanpa sandaran. Lampunya bohlam kuning redup. Digantung pakai kabel hitam yang kelihatan tua dan kusam. Cahayanya nggak pernah terang, cuma cukup buat bikin bayangan panjang di tanah. Letak warung itu juga nggak wajar, persis di pinggir jalan kebun. Jalan tanah yang jarang dilewatin orang malam-malam. Kalau lurus sedikit ke depan, sekitar 100 meter, ada makam tua desa, makam yang jarang diziarahi. Nisan-nisannya banyak yang miring. Tulisannya hampir nggak kebaca. Orang desa kalau lewat situ siang aja suka mempercepat langkah, apalagi malam. Yang bikin warung ini makin aneh, dia selalu buka setelah maghrib. Hampir nggak pernah, atau malah nggak pernah sama sekali, kelihatan buka di siang hari. Dari dulu begitu. Dari gue masih kecil sampai sekarang kerja, polanya nggak pernah berubah. Jam 6 sore lewat sedikit, lampu warung itu nyala jam 7 malam. Biasanya udah ada orang duduk. Orang-orang desa sering ngomel soal itu. Gue sering denger kalau lagi nongkrong di pos ronda. Ngapain sih buka malam-malam begitu? Siapa juga yang ngopi jam segitu? Orang normal mah habis maghrib di rumah. Nada ngomelnya bukan sekadar heran, tapi lebih ke enggak. Suka kayak ada rasa was-was yang enggak berani diomongin. Terang-terangan, tapi anehnya, walau pada ngomel, enggak ada yang berani neger langsung. Yang lebih aneh lagi, tiap malam selalu ada aja orang yang mampir ke warung. Itu kebanyakan bukan warga desa, pendatang, sopir, truk yang kayaknya salah jalan. Orang-orang yang kelihatan capek, mukanya asing, pakaiannya penuh debu. Kadang juga ada motor dengan plat luar daerah berhenti. Sebentar, mereka duduk, minum, lalu pergi. Jarang banget warga asli desa yang berani duduk lama di situ. Kalaupun ada, paling cuma berhenti sebentar, beli rokok, lalu langsung cabut. Gak ada yang nongkrong santai sambil ketawa-ketawa kayak di warung kopi lain. Gue sendiri awalnya gak percaya cerita seni Sol. Warung kopi Pak Halim, menurut gue, itu cuma kebiasaan orang. Desa yang suka lebay, apa-apa dikaitin sama hal mistis. Lagi pula, selama ini gue gak pernah punya urusan sama warung itu. Gue lewat situ juga jarang, karena jalur pulang gue biasanya lewat jalan utama. Sampai suatu malam, semua berubah. Waktu itu gue pulang kerja agak telat. Jam kantor molor, badan capek, pikiran pengen cepat sampai rumah. Jam di HP nunjukin 7:30 malam. Jalanan udah sepi, cuma suara jangkrik sama gesekan ban motor gue di aspal. Begitu masuk jalur kebun, motor gue tiba-tiba berebet. Awalnya gue kira bensin mau habis. Gue pelanin gas, tapi malah mati total. Gue coba starter beberapa kali. Nggak nyala, sunyi, terlalu sunyi. Singa hipertensão pulmonar now. Gue nengok kanan kiri, gelap, pohon-pohon. Kebun berdiri kayak bayangan. Itong cingji. Angin hampir nggak ada, tapi entah kenapa kulit gue merinding. Satu-satunya cahaya yang kelihatan cuma lampu bohlam kuning dari warung kopi Pak Halim. Gue diam sebentar, nimbang-nimbang. Jujur aja, dalam hati gue agak males kesana. Tapi pilihan gue nggak banyak. Nunggu di jalan gelap juga nggak mungkin. Dengan terpaksa gue dorong motor ke arah warung itu. Semakin dekat, rasa dingin makin kerasa. Bukan dingin karena angin, tapi dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Lampu bohlam itu kelihatan berayun pelan, padahal nggak ada angin. Begitu gue sampai depan warung Giuli Kacipek, Halim duduk di balik meja kayu, sendirian, posisinya agak membungkuk. Wajahnya keriput, kulitnya pucat kecoklatan, matanya cekung tapi tajam. Kayak orang yang kurang tidur bertahun-tahun.
Rambutnya tipis, sebagian udah putih. Yang bikin gue agak gak nyaman, senyumnya. Tipis banget. Kayak ditarik paksa. Belum sempat gue ngomong apa-apa, dia langsung buka suara. Ngopi dulu, Di. Gue langsung berhenti dorong motor. Jantung gue kayak kejedot. Iya, Pak. Jawab gue refleks, tapi otak gue langsung muter. Dia manggil nama gue. Padahal gue gak pernah ngenalin diri. Bahkan jarang banget lewat sini. Meringjing. Tapi gue coba mikir positif. Mungkin dia tahu gue dari orang desa. Desa kecil, gosip cepet nyebar. Gue paksa diri buat tenang. Gue duduk di bangku kayu. Bangkunya dingin, keras. Warung itu rasanya dingin banget. Padahal gak hujan, angin pun hampir gak ada. Tapi suhu di situ beda sama di jalan tadi. Pak Halim bergerak pelan ke dalam, lalu balik sambil bawa secangkir kopi. Dia taruh di depan gue tanpa nanya gue mau pesan apa. Kopinya hitam pekat. Uapnya tipis naik ke atas, tapi baunya aneh. Bukan bau kopi pahit biasa. Ada bau langu yang bikin hidung gak nyaman. Gue pegang cangkirnya, hangat. Tapi entah kenapa, tangan gue malah makin dingin. Biar gak canggung, gue coba buka obrolan. Di sini enak ya, Pak, sepi. Pak Halim ngangkat kepala, matanya menatap gue lama. Senyumnya muncul lagi, lebih lebar sedikit. Sepi, katanya pelan, lalu berhenti sebentar. Tapi gak pernah sendirian. Gue ketawa kecil, berusaha nganggep itu bercandaan. Tapi ketawa gue langsung mati sendiri. Kata-katanya terlalu datar, terlalu serius. Tiba-tiba gue ngerasa kayak ada yang merhatiin dari arah belakang warung. Bukan tatapan jelas, tapi rasa gak nyaman di tengkuk. Gue nengok sekilas, gelap cuma ada dinding kayu dan pintu. Kecil yang setengah tertutup. Terus gue dengar suara. Pelan, kayak orang berbisik. Bukan satu suara, beberapa tumpang tindih, gak jelas ngomong apa. Kayak suara orang ngobrol dari jauh, tapi jaraknya harusnya gak mungkin. Gue langsung nengok ke sekitar. Di warung cuma ada gue dan Pak Halim. Pak Halim masih berdiri di balik meja. Matanya sekarang gak lepas dari gue. Senyumnya hilang. Suara bisik itu masih ada. Dan saat itulah gue sadar, malam itu. Gue mungkin gak cuma mampir buat ngopi, gue tarik napas panjang. Berusaha nenangin diri. Gue bilang ke diri sendiri mungkin gue cuma kecapekan. Habis kerja seharian, motor mogok, suasana gelap, pikiran jadi kemana-mana. Suara bisik itu bisa aja cuma angin atau suara serangga malam yang terdengar aneh. Tapi masalahnya, bisikan itu terdengar jelas. Ada nada sedih di dalamnya. Ada yang seperti minta tolong. Ada juga yang seperti mengeluh pelan, putus asa. Gue geser duduk gue sedikit, punggung gue refleks nempel ke dinding kayu warung. Kayunya dingin, agak lembab. Gue baru sadar, di warung itu gak ada radio, gak ada TV. Gak ada apapun yang biasanya ada di warung kopi. Sunyinya terlalu bersih. Gue pegang cangkir kopi itu lagi. Isinya masih penuh. Padahal gue yakin tadi udah nyeruput sedikit. Permukaannya tenang, tapi pantulan di dalamnya aneh. Wajah gue kelihatan. Jelapi. Kayak ada bayangan lain di belakang kepala gue. Gue buru-buru naruh lagi cangkir itu. Pak, biasanya rame ya yang mampir? Tanya gue. Suara gue agak bergetar walau gue coba nutupin. Pak Halim gak langsung jawab. Dia jalan pelan keluar dari balik meja. Langkahnya pelan tapi berat. Kayak tiap langkah butuh tenaga besar. Lantai kayu berderit tiap dia melangkah, suaranya panjang dan nyeret. Dia berhenti di samping salah satu bangku kosong. Bangku itu kelihatan biasa aja. Tapi dudukannya sedikit cekung. Kayak baru aja didudukin orang. Rame, jawabnya akhirnya. Malam ini juga rame. Gue nengok refleks ke sekeliling. Bangku-bangku itu, semuanya punya cekungan yang sama. Ada yang dangkal, ada yang dalam, kayak beda-beda berat badan orang yang duduk. Padahal, mata gue jelas-jelas cuma lihat gue sendiri. Tenggorokan gue kering. Pak, saya cuma numpang sebentar. Motor saya mogok, kata gue, mulai nyiapin alasan buat cabut. Pak Halim ngangguk pelan. Iya. Banyak yang mampir ke sini juga awalnya cuma sebentar. Nada bicaranya datar, tapi entah kenapa Kotota bikin dada gue sesak. Lampu bohlam tiba-tiba kedip, sekali, dua kali. Cahaya kuningnya naik turun, bikin bayangan di dinding bergerak-gerak.
Bayangan Pak Halim memanjang aneh, lebih tinggi dari tubuh aslinya. Di saat yang sama, suara bisik itu berubah. Nggak cuma bisik, sekarang ada suara napas berat, ada suara tangis tertahan. Kayak warung itu penuh orang, tapi semuanya nggak kelihatan. Gilbert Judy, "Pak, saya mau pamit aja. Terima kasih kopinya." Begitu gue berdiri, Pak Halim langsung nengok tajam ke gue. Matanya yang tadi cekung kelihatan makin dalam, hitamnya seperti melebar. Belum habis kopinya, nada suaranya bukan marah, tapi tegas. Seolah-olah itu aturan yang gak bisa dilanggar. Gue melirik ke cangkir lagi. Isinya masih penuh. Uapnya masih naik tipis, tapi baunya sekarang lebih menusuk, bikin perut gue mual. Saya gak kuat kopi malam. "Pak," gue nyengir paksa. Pak Halim mendekat satu langkah. Jarak kami tinggal beberapa senti. Dari dekat, gue bisa lihat kulit wajahnya kayak retak-retak halus. Garis-garisnya terlalu dalam untuk orang hidup. Bau tanah basah samar kecium dari tubuhnya. Sayang kalau nggak diminum, katanya pelan. Yang lain selalu menghabiskan. Gue refleks mundur. Bangku di belakang gue kegeser sendiri, bunyinya nyeret. Padahal gue nggak nyentuh. Jilentai kayu gue baru sadar sesuatu yang bikin jantung gue hampir berhenti. Ada bayangan-bayangan lain, banyak ada yang duduk, ada yang berdiri. Ada yang posisinya aneh, kayak badannya melintir. Tapi bayangan itu nggak punya sumber tubuh. Gue nelen ludah keras. "Pak Halim, ini warung kenapa dingin banget?" tanya gue. Suara gue hampir kayak bisikan. Pak Halim menoleh ke bayangan-bayangan itu, lalu kembali ke gue. Mereka suka tempat yang tenang. Tiba-tiba dari arah belakang warung, pintu kayu kecil yang tadi setengah tertutup terbuka pelan. Bunyi engselnya panjang dan nyaring. Dari celah pintu itu, gelapnya bukan gelap biasa, pekat kayak lubang. Satu sosok muncul, lalu dua, lalu banyak. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong. Ada yang mukanya lebam, ada yang lehernya miring, ada yang bajunya lusuh penuh tanah. Mereka berdiri rapi, saling diam, tapi mata mereka semua mengarah ke gue. Salah satu dari mereka membuka mulut. Gak ada suara, tapi bibirnya bergerak jelas. "Belum pulang?" Gue gak kuat lagi. Kursi yang tadi gue dudukin jatuh ke belakang. Gue lari ke arah motor, jantung gue rasanya mau pecah. Di belakang gue, suara langkah kaki langsung ramai. Bukan lari, tapi langkah pelan yang banyak dan serempak. Gue dorong motor sambil gemetar. Begitu gue naik, motor itu langsung nyala tanpa gue starter. Lampunya nyala terang. Gue gak sekuat-kuatnya. Pas gue nengok lewat spion, gue lihat warung kopi Pak Halim masih berdiri. Lampu bohlamnya menyala. Tapi di depan warung, bangku-bangku itu sekarang penuh. Duduki Happy menghadap ke jalan. Semua kepala mereka menoleh bersamaan ke arah gue. Dan di tengah-tengah mereka Pak Halim berdiri. Senyumnya sekarang lebar. Terlalu lebar. Gue gak berani nengok lagi. Gue cuma gas, terus gas. Sampai jalan kebun itu berakhir dan lampu rumah warga mulai kelihatan. Tapi sampai sekarang, tiap lewat dekat makam tua setelah maghrib, gue masih bisa nyium bau kopi pahit yang aneh itu. Dan Giu tahu, warung kopi Pak Halim masih buka Giu baru-baru nih. Berhenti setelah sampai di depan. Rumah, motor gue matiin. Kaki gue masih gemetar sampai susah turun. Malam itu gue gak langsung masuk, gue duduk di teras. Ngerokok satu batang sampai habis. Padahal biasanya gue jarang ngerokok. Dada gue masih sesak. Napas gue belum teratur. Bau kopi itu masih nempel di hidung gue. Pahit, apek, bercampur bau tanah basah. Berkali-kali gue gosok hidung, tapi baunya gak hilang. Malam itu gue hampir gak tidur. Tiap merem, bayangan bangku-bangku penuh itu muncul lagi di kepala gue. Wajah-wajah pucat tanpa suara. Senyum Pak Halim yang terlalu lebar. Jam dinding bunyi TikTok keras banget. Tiap detiknya berasa kayak ngitung waktu buat sesuatu yang gue gak tahu apa. Besok paginya, matahari belum tinggi, gue langsung keluar rumah. Gue nemuin Pak RT di depan rumahnya. Begitu gue bilang soal warung kopi Pak Halim, wajahnya langsung berubah. Senyum basa-basinya hilang, diganti ekspresi kaku. "Kamu kesana tadi malam?" tanyanya pelan. "Giuing gagu ki." Pak RT narik napas panjang, lalu duduk di bangku. Tangannya gemetar waktu nyalain rokok. "Pak Halim itu,
Udah meninggal belasan tahun lalu. Gue langsung merinding lagi. Katanya, dulu Pak Halim memang punya warung kopi di tempat itu. Orangnya pendiam, jarang bergaul. Sejak istrinya meninggal, dia cuma buka warung malam hari. Anehnya, banyak orang luar desa yang terakhir kali terlihat mampir ke warungnya. Lalu nggak pernah kelihatan lagi. Sampai suatu malam, Pak Halim ditemukan meninggal sendirian di warungnya. Duduk di balik meja, secangkir kopi masih utuh di depannya. Warung itu dibongkar, tanahnya diratakan. Secara resmi, tempat itu sekarang tanah kosong. Tapi Pak RT berhenti sebentar, matanya menatap gue dalam-dalam. Kalau ada orang yang tersesat setelah maghrib, kadang warung itu muncul lagi. Gue nelan ludah. Sejak malam itu, gue gak pernah lagi lewat jalan kebun setelah maghrib. Gue muter jauh, walaupun capek. Dan gue mulai perhatiin satu hal. Setiap ada kabar orang luar desa kecelakaan atau hilang di sekitar kebun, selalu ada saksi yang bilang, mereka terakhir terlihat berhenti di sebuah warung kopi kecil, dengan lampu kuning redup. Kadang, kalau malam terlalu sepi, dari arah makam tua suka tercium bau kopi pahit yang aneh. Dan orang-orang desa percaya satu hal, warung kopi Pak Halim memang selalu buka setelah maghrib. Tapi warung itu bukan buat yang sekadar mampir. Kalau kamu duduk, kalau kamu minum, mungkin itu berarti kamu sudah dianggap tidak perlu pulang. Gue kira cerita itu bakal berhenti di situ. Gue kira cukup dengan gak lewat jalan kebun lagi, semua bakal aman. Tapi ternyata beberapa hal yang udah kebuka, nggak bisa ditutup begitu aja. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup gue mulai terasa aneh. Bukan yang langsung horor kelihatan, tapi pelan-pelan nyusup ke keseharian. Setiap habis maghrib, kepala gue sering berat. Bukan pusing, tapi kayak ditarik ke suatu arah. Jam 6 lewat dikit, badan gue suka merinding sendiri, tanpa sebab. Yang paling ganggu, bau kopi itu. Kadang muncul tiba-tiba. Lazi jikoma, lazi jidapuh bahkan pas lagi di kantor. Teman-teman gue gak nyium apa-apa, tapi buat gue baunya jelas. Pahit, apek, bercampur bau tanah basah. Suatu malam, gue kebangun sekitar jam 2. Rumah sunyi. Lampu teras nyala, tapi cahayanya temaram. Dari luar, gue dengar suara gelas diletakkan pelan di meja, tok. Gue keringetan dingin. Gue buka pintu kamar sedikit. Dari arah ruang tamu, samar-samar gue lihat cahaya kuning. Bukan cahaya lampu rumah gue. Lebih hidupi. Lebih tua. Dan di meja tamu gue, ada secangkir kopi hitam. Masih ngebul tipis. Di samping cangkir itu, ada bangku kayu kecil. Bangku yang gue kenal betul. Dudukannya cekung. Gue gak berani mendekat. Gue nutup pintu kamar, duduk di lantai, dan nutup telinga. Tapi suara itu tetap ada. Suara kursi digeser pelan. Suara napas berat. Pagi harinya, ruang tamu gue kosong. Gak ada kopi. Gak ada bangku. Tapi bau kopi itu. Mazineng peo. Akhirnya gue memberanikan diri ke orang tua di desa, yang katanya paham soal hal-hal begitu. Dia cuma dengerin cerita gue, lalu ngangguk pelan. Kamu sudah duduk di warung itu, katanya. Itu artinya, kamu sudah dicatat. Gue tanya, dicatat buat apa? Dia jawab pelan, hampir berbisik. Buat diingat, biar kalau kamu tersesat lagi, kamu tahu kemana harus kembali. Sejak saat itu, tiap lewat jam maghrib, gue selalu pastiin gue ada di rumah. Pintu gue kunci, lampu gue nyalain semua. Tapi kadang, di sela-sela suara malam, gue masih dengar suara Pak Halim. Ngopi dulu, Di. Dan gue tahu satu hal sekarang. Warung kopi Pak Halim memang selalu buka setelah maghrib. Bukan cuma di pinggir jalan kebun, tapi juga di dalam ingatan orang-orang yang pernah duduk di sana. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.